ingin mempresentasikan dengan materi penganggaran kas dan penganggaran modal. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya sebagai moderator, saya Ria Novanto. Saya Alexandra Ramadhani. Saya Siti Nurlayla. Saya akan mempresentasikan materi ini. Untuk pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting merupakan proses perencanaan penggunaan dana untuk investasi jangka panjang bertujuan memperoleh manfaat di masa depan. Penganggaran ini penting karena yang pertama, dana terkait dalam jangka panjang. Yang kedua, menyangkut proyeksi hasil penjualan di masa depan. Yang ketiga, pengeluaran dana biasanya dalam jumlah besar. Dan yang terakhir adalah masalah keputusan berdampak besar dan panjang. Untuk tujuan dan risiko penganggaran modal. Yang pertama, tujuan penganggaran modal. Satu adalah menyeleksi investasi yang memberikan manfaat terbesar per rupiah dananya. Dan yang kedua, menentukan awal dan akhir periode investasi secara jelas. Yang kedua, risiko jika salah pilih. Poin utamanya adalah kerugian nil atau opportunity cost. Yang kedua, beban tetap yang terlalu besar. Yang ketiga, kekurangan peralatan dan daya saing. Yang empat, kegagalan perencanaan pengambilan modal. Untuk selanjutnya, penentuan investasi awal proyek. Ada beberapa metode dalam penentuan investasi, diantaranya yang pertama adalah metode net present value atau NPV. Adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Poin pertama, NPV lebih besar dari 0, yaitu proyek layak, bisa disebutkan proyek layak. Yang kedua, NPV lebih kecil dari 0, bisa disebut proyek tidak layak. Yang kedua adalah metode payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan penggunaan proceeds atau aliran kas neto atau net cash flow. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Karyo, metode Profitability Index atau PI. Metode ini sering juga disebut dengan cost benefit analysis method. Adalah metode yang menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila profitability index lebih besar dari 1, maka proyek investasi layak untuk dijalankan. Selanjutnya, metode average rate of return atau ARR. Metode ini juga disebut accounting rate of return, menunjukkan presentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Metode internal rate of return dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang akan dijadikan jumlah nilai sebagai dari proses yang diharapkan akan diterima PV of future process, sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal atau PV of capital outlay. Selanjutnya, pengertian penganggaran kas. Penganggaran kas atau cash budgeting adalah proses perencanaan dan pengendalian arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dari periode tertentu dengan tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban dan operasionalnya. Penganggaran kas umumnya dilakukan secara bulanan, mingguan, bahkan harian, terutama pada perusahaan dengan arus kas yang fluktuatif. Penganggaran kas berfungsi sebagai alat untuk memperkirakan kebutuhan kas di masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan kas. Tujuan dan komponen penganggaran kas. 1. Tujuan penganggaran kas menjamin ketersediaan dana untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. 2. Menghindari kekurangan kas yang bisa mengganggu operasional. 3. Mengatur kelebihan kas agar bisa diinvestasikan sementara atau digunakan untuk membayar utang lebih awal. 2. Komponen penganggaran kas. 1. Cash flow atau arus kas masuk. 2. Cash outflow, arus kas keluar. 3. Net cash flow atau arus kas bersih. 4. Saldo awal kas atau beginning cash balance. 5. Saldo akhir kas, ending cash balance. 6. Minimum cash balance, saldo kas minimum. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Ella.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan aliran kas masuk bersih operasi. Bersih operasi atau prokes merupakan aliran kas operasional, aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Berasal dari pendapatan dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Aliran kas ini dikenal sebagai cash inflow dan dibandingkan dengan cash outflow untuk menutup investasi. Prokes atau aliran kas masuk bersih terdiri dari laba setelah pajak ditambah dengan depresiasi. Mengapa depresiasi menjadi sumber kas masuk? Depresiasi merupakan biaya yang mengurangi nilai aktiva tetap, tetapi tidak melibatkan pengeluaran kas. Meskipun mencatatnya sebagai biaya, perusahaan tidak mengeluarkan uang tunai, sehingga depresiasi dianggap sebagai kas masuk yang terkumpul. Selanjutnya, perhitungan dari prokes kedua sumber modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan besarnya prokes bila investasi menggunakan modal sendiri. Perhitungannya itu, prokes sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah dengan depresiasi. Menggunakan cara ini tepat jika kemampuan penghasilan dan biaya sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Jika tidak, hasilnya bisa tidak akurat. Kalaupun bisa menyesuaikan, laporan akuntansi menjadi pola aliran kas karena persyaratannya memenuhi. Maka yang sering juga menjadi persoalan adalah kalau proyek tersebut dibelanjai dengan sebagian pinjaman. Yang kedua, ada perhitungan prokes bila investasi menggunakan modal sendiri dan hutang. Perhitungan prokes ketika investasi menggunakan kombinasi antara modal sendiri dan hutang harus memperhitungkan beban bunga sebagai konsekuensi dari penggunaan hutang tersebut. Meskipun bunga merupakan biaya, dalam perhitungan kas masuk bersih, bunga tidak langsung dikurangkan begitu saja karena ada pengaruh pajak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai prokes yang tepat, maka prokes sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi ditambah dengan bunga 1 dikurangi pajak. Selanjutnya, penentuan aliran kas pada akhir umur proyek. Aliran kas akhir umur proyek merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Terminal cash flow akan diperoleh pada akhir umur ekonomi suatu investasi. Terminal cash flow ini dapat diperoleh dari nilai sisa atau residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Contohnya, nilai buku dari suatu aktiva tetap adalah 10 juta, tetapi saat dijual laku seharga 12 juta. Berarti perusahaan memperoleh laba sebesar 2 juta. Laba ini sebenarnya merupakan capital gain. Kalau misalnya perusahaan dikenakan pajak 20% atas capital gain tersebut, maka aliran kas dari nilai sisa ini adalah 12 juta dikurangi 2 juta dikali 20%, sama dengan 11,6 juta. Modal kerja yang digunakan oleh perusahaan akan selalu berputar setiap periode tertentu. Pada akhir umur ekonomi suatu investasi, modal kerja ini akan kembali ke posisi semula. Artinya, setelah umur ekonomis aktiva yang bersangkutan habis, maka modal kerjanya tidak lagi terikat pada aktiva tersebut dan dapat digunakan untuk kegiatan yang lain. Dari kesimpulan materi ini, jadi membahas penganggaran modal dan kas dalam manajemen keuangan. Penganggaran modal adalah perencanaan investasi jangka panjang untuk memilih alternatif paling menguntungkan dengan metode seperti NPV, payback, period, PI, ARR, dan IRR. Risiko kesalahan dapat menyebabkan kerugian besar. Penganggaran kas bertujuan memastikan kecukupan dana operasional mencakup arus kas masuk, keluar, saldo kas, dan aliran kas bersih. Proceeds dihitung dari laba setelah pajak, depresiasi, dan bunga. Ataupun itu jika ada utang. Sedangkan terminal cash flow diperoleh dari nilai sisa aset dan modal kerja di akhir proyek. Baik, berikut adalah materi dari penganggaran kas dan penganggaran modal. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.